Ada satu ungkapan, satu kalimat, satu ayat berbunyi membangkit batang terendam. Makna membangkit batang terendam, dulu kalau orang ingin membuat rumah dari kayu, kayu itu dipotong dari tengah hutan, direndam dulu di dalam air selama setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sebab ada beberapa kayu, semakin dia direndam semakin kuat, dia tidak akan dimakan anai-anai. Maka selepas direndam begitu lama, diangkat dia balik. Maka kalimat itu disebut dengan membangkit batang terendam. Sesuatu yang sudah lama kita bangkit kembali untuk menguatkan hubungan. Agak-agaknya itulah yang saya rasakan hari ini, bahwa dulu kita tidak terhad oleh batasan sempadan pulau, negara, kerajaan. Ada seorang lelaki dari Pulau Sumatera, belum lagi ada Indonesia, Malaysia. Ketika itu dia menyeberang ke Kedah, dia belajar di Kedah. Selepas dia belajar di Kedah, dia pergi ke Kelantan. Selepas dia belajar ke Kelantan, dia pun pergi pula ke Fatani. Sampai di Fatani, dia berguru kepada Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Syekh Wan Mustafa Al-Fatani punya anak lelaki namanya Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud bin Syekh Wan Mustafa Al-Fatani membawa pemuda Abdurrahman ini menuju Makkah Al-Mukarramah. Setelah 7 tahun di Makkah, belajar kepada para ulama di Makkah, dia pun kembali ke Pulau Sumatera, membuka sebuah kampung. Dia punya anak perempuan pertama bernama Siti Aminah. Aminah itu punya anak perempuan bernama Hajah Rohana. Hajah Rohana itu punya anak pertama lelaki bernama Abdul Somad. Jadi datuk saya dulu belajar ke Semenanjung, ke Malaysia. Jadi kalau hari ini saya diminta untuk mengajar, saya tidak merasa bahwa saya mengajar. Saya hanyalah membalas budi-budi guru-guru dulu yang sudah mengajar. Sebab kalau dia tak belajar kepada orang-orang Melayu yang ada di Semenanjung, yang ada di Malaysia, mungkin dia tak dapat membaca kitab. Mungkin dulu pernah dia terlepas doa kepada Allah. Adalah